Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, warga binaan yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan curahan nikmat kepada kita untuk mendengarkan dari sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan bacakan dari pengajian kita di pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah seputar tentang masalah surga Firdaus, dari sifat-sifat penduduk atau penghuni surga Firdaus. Dan surga Firdaus dia merupakan surga yang paling tinggi dari surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ada dua ayat yang menjelaskan tentang surga Firdaus ini. Di antara ayat yang kita akan baca adalah ayat di surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Bisa dilihat di materinya ya, yang ada di depannya. Nah, bagi yang ikut juga di online bisa dilihat di PDF yang sudah dikirim. Baik. Ayat yang pertama adalah ayat di surah Al-Kahfi ini yang kita akan baca. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka, sebagai tempat untuk tinggal menetap. Khalidina fiha la yabghuna 'anha khiwala. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak akan mencari hal yang selainnya. Tidak akan mencari hal yang selainnya. Artinya tidak mau pindah dari tempat tersebut. Ya. Jadi diterangkan di sini ya, ada dua ciri dari ciri penghuni surga Firdaus. Yaitu yang pertama, yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia benarkan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Adanya ucapan lisan, adanya amalan anggota tubuh. Dan dia tahu juga iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi dari namanya keimanan. Jadi iman itu ada yang bentuknya dari amalan hati, adanya pembenaran dalam hati,
kemudian ada ucapan dengan lisan, dan yang ketiga ada amalan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu yang dikatakan keimanan. Ya, Nabi terangkan dalam hadisnya ya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa danaha imatatul adha anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tinggi dari keimanan adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Ya, perhatikan tadi ya dari hadis ini. Yang paling tingginya itu adalah perkataan la ilaha illallah. Ini kan mewakili perkataan, ucapan lisan. Itu bagian dari keimanan. Kemudian yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Dia ada gerakan anggota tubuh kan? Ada pohon, ada batu, disingkirkan gangguan dari jalan. Ini namanya apa? Bagian dari keimanan. Dan rasa malu kata Nabi itu bagian dari iman. Rasa malu bagian dari apa? Dari iman. Dia malu kepada Allah, dan malu tempatnya di hati. Malu tempatnya dalam hati seorang. Itu yang namanya keimanan. Ada amalan hati, amalan lisan, ucapan dengan lisan, dan ada amalan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan. Ya. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang juga dengan kemaksiatan. Nah, ciri orang-orang yang beriman diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri orang-orang yang beriman diantaranya kata Allah, jika diingatkan Allah maka bergetar hati-hati mereka. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka semakin bertambah keimanannya. Ini diantara dalil yang menerangkan tentang iman itu akan bertambah. Ya, dibacakan padanya ayat-ayat Allah, maka ini akan menambah keimanan. Diingatkan Allah, dia bergetar hatinya. Itu ciri orang-orang yang beriman. Itu juga diterangkan di ayat yang lainnya, wa yazdadul ladzina amanu imana. Dan agar Allah menambah orang-orang yang beriman itu keimanannya. Jadi kalau iman bertambah, maka dia pasti juga akan bisa berkurang dengan dosa dan maksiat, dengan kesyirikan kepada Allah, ya, perbuatan bid'ah, dosa besar-besar yang lainnya. Ini dari sebab-sebab yang dapat mengurangi keimanan. Dosa-dosa kecil disesuaikan dengan dosa yang diperbuat oleh seorang hamba. Dan iman dimaklumi kan ada rukun-rukunnya kan? Ada iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, gitu kan? Iman kepada kitab-kitab Allah, kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, takdir yang baik, takdir yang buruk. Itu kan yang dikatakan apa? Keimanan. Ini dari ciri penghuni surga Firdaus yang pertama. Itu mereka punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia benarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua diterangkan dalam ayat tadi itu wa amilus shalihat. Ciri yang kedua, mereka beramal amalan yang soleh. Ya. Amalan yang soleh itu diterima di sisi Allah dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Yang pertama, dia harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal. Yang kedua, amalannya tersebut harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga, pelaku amalan soleh itu dari seorang muslim, ya, yang punya akidah yang benar. Ya. Kalau dia beramal soleh, beramal tapi karena ingin dilihat orang, riya, ini bukan dikatakan amalan yang soleh, tidak akan diterima oleh Allah. Atau dia beramal, dia adakan amalan yang tidak ada tuntunan dalam agama kita, maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Atau yang ketiga, dia bukan muslim, dia orang yang kafir. Dia bersedekah, beramal soleh juga menurut dia, tapi tidak diterima oleh Allah.
Karena dia bukan seorang apa? Yang beriman kepada Allah. Jadi ini 3 syarat diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah. Hunafa, dan dalam keadaan dia hanif, dia condong kepada Allah, mengarah kepada Allah, dia jauh dari kesyirikan. Nah, dalam ayat ini diterangkan kepada kita ada 3 syarat amalan yang soleh. Yang pertama tadi dikatakan wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah, menunjukkan amalan itu dibangun di atas perintah dari Allah atau Rasul. Ada contohnya kan? Nah, kapan dia tidak ada contohnya? Maka kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari perkara kami, kata Nabi, maka dia akan tertolak. Dia akan tertolak. Dipahami ya? Nah, jadi 1 syarat. Syarat yang kedua tadi mukhlishina lahuddin. Dia ikhlaskan amalan tersebut hanya untuk Allah. Dia beramal karena orang ingin lihat orang misalnya, ya, atau beramal karena dunia, maka tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang beramal suatu amalan yang dia persyirikatkan aku dengannya, kata Allah, maka aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Tidak diterima oleh Allah amalannya. Kemudian yang ketiga tadi hunafa, dia harus hanif, orang yang bertauhid, yang tidak batal keislamannya, dia seorang muslim. Karena kalau dia kafir, beramal amalan yang soleh, tidak akan diterima oleh Allah. Wa ma mana'ahum an tuqbala shadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Dan tidak ada yang menghalangi dari diterimanya sedekah mereka. Ini orang kafir ya. Orang kafir itu bersedekah juga. Kita lihat kan, mereka bangun masjid, sumbang ini, sumbang itu. Tapi kata Allah, tidak ada yang menghalangi dari diterimanya amalan mereka, sedekah mereka, kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah. Wa ma mana'ahum an tuqbala shadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Tidak ada yang menghalangi dari diterimanya sedekah mereka, kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Ini dari 3 syarat diterimanya amalan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya harus ikhlas, tuntunan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga tadi pelaku amalan soleh itu dari orang yang bertauhid, dari orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang dikatakan amalan-amalan yang soleh. Ada 3 syaratnya ya. Nah, ini kita harus periksa amalan kita kalau ingin menjadi penghuni surga Firdaus. Ya, surga Firdaus itu dia surga yang paling tinggi ya, surga yang paling luas. Yang di atasnya itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tempat para nabi dan para rasul, tempatnya para syuhada, tempatnya orang-orang yang soleh, ya, yang jujur dalam keimanannya, dalam agamanya. Itulah surga Firdaus. Ya. Dan Nabi telah terangkan dalam hadis-hadisnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'alu al-firdaus." Jika kalian ingin meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ya. Minta surga yang paling tinggi. Mintalah surga yang paling tinggi. Nah, nanti kita akan terangkan dari sifat-sifat penghuni surga Firdaus tersebut. Ya. Nah, itu dari 2 sifat tadi ya, punya keimanan dan punya amalan yang soleh. Maka apa kata Allah? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka untuk mereka ada surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Ini surga Firdaus, dia merupakan nama surga ya. Surga itu kan punya banyak nama. Ini surga yang paling tinggi itu surga Firdaus.
Ada surga yang lain, misalnya surga Aden, surga Ma'wa, ya, surga apa lagi? Ada beberapa nama surga ya diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Ada surga Naim. Nah, tapi surga yang paling tingginya adalah surga Firdaus. Surga Firdaus. Surga yang paling luas, yang paling utama, dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang sempurna dalam keimanannya. Ya. Jadi kalau mau ingin menjadi surga Firdaus, penghuni surga Firdaus, itu kita harus menyempurnakan dari amalan-amalan soleh kita. Ya mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau kita banyak dosa misalnya? Kita lagi ditahan di sini misalnya kan? Apakah kita bisa ada kesempatan menjadi penghuni surga Firdaus? Ya, jawabannya ada. Jangan seorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah. Allah ajak bicara nabinya yang melampaui batas pada diri mereka sendiri, melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Jadi kalau seorang bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya, dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, lagi Maha merahmati. Lagi Maha merahmati. Ya. Maka ini dari penggambaran dari surga itu ya. Nah, dan surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu apa? Bertingkat-tingkat. Perhatikan tadi lafaz ayatnya, Jannatul Firdaus. Surga-surga dibawakan dengan lafaz jamak. Surga-surga Firdaus. Nah, ini kata para ulama, dia dibawakan dengan lafaz jamak seperti ini. Ini mengandung kemungkinan dia mencakup seluruh dari tingkatan-tingkatan surga itu. Ya. Kemungkinan dari tingkatan-tingkatan surga tadi itu seluruhnya adalah surga Firdaus. Ini menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi, beliau ambil dari perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah, kemungkinan dari tingkatan-tingkatan surga itu merupakan surga apa? Firdaus. Hanya yang paling tingginya itu, nah itulah surga ya. Jadi surga semakin ke atas, dia semakin besar, ya, semakin luas, ya, itu surga ya. Ya, mungkin sekarang kita perlu gambarkan dulu sedikit dari masalah surga ini. Jadi surga itu kata Allah diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. Uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian kepada pengampunan Rabb kalian, dan bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Perhatikan ya, ini luasnya surga ini. Luasnya seluas langit dan bumi, ini surga yang minimalnya begitu. Ya, luasnya kayak luasnya langit dan bumi. Ya, bagaimana kalau surga Firdaus? Surga yang paling tinggi. Tentu lebih luas lagi daripada yang kita bayangkan tadi itu. Nah, dan di surga itu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu ya. Nah, di sana itu ada kata Nabi dalam surga itu, a'adtu li ibadiyal sholihin ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basar wala khatara ala qalbi bashar. Dalam hadits qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, saya telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Di surga itu ada a'adtu li ibadiyal sholihin ma la ainun ra'at. Ada sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Ada nikmat seperti itu. Wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengarkannya, ada nikmat seperti itu. Dan dalam surga juga ada hal-hal yang tidak pernah terbetik dalam hati. Ada nikmat-nikmat yang tidak pernah kita pikirkan. Di surga itu ada. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipahami ya? Dan di surga itu banyak nikmat kalau kita mau ingin baca ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim ya. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sana ada istana-istana, bukan rumah biasa ya. Istana yang besar, terbuat dari emas, dari perak. Ya,
dari permata. Ya. Nah, itu isinya surga itu. Ya, disiapkan rumah-rumah yang sangat besar, yang tinggi, istana-istana yang megah, yang sangat indah. Di sana juga ada kebun-kebun disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat rindang. Ada makanan-makanan dan minuman-minuman yang sangat lezat. Ya. Dan di sana juga ada pelayan-pelayan. Ya, dari anak-anak muda yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sungai-sungai kehidupan. Ada sungai dari susu, dari khamar, ya, dari madu. Ada sungai yang tidak bisa berubah dari rasanya. Jadi kalau di dunia ini kita minum khamar itu, minum minuman keras, itu kan bikin mabuk. Gitu kan? Tapi kalau di surga itu ada sungai khamar namanya. Sungai khamar itu dia tidak bikin mabuk. Ya, dia tidak bikin apa? Mabuk. Namanya saja yang sama, khamar. Ya, tapi dia tidak membuat apa? Orang mabuk. Semakin dia minum akan semakin lezat. Ya. Ada sungai susu, ada sungai madu. Ya. Ada sungai yang tidak bisa berubah rasanya. Ini 4 sungai diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kemudian di surga juga ada apa? Ya. Ada perempuan-perempuan yang sangat cantik. Ya, itulah para bidadari. Kalau di muka bumi ini itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya perempuan yang ada di muka bumi ini. Diterangkan dalam hadis Nabi SAW itu. Ya. Bidadari itu diterangkan dalam hadisnya ya. Andai kata dia tampakkan sedikit saja dari selendangnya di muka bumi ini, maka semua penduduk muka bumi ini akan terfitnah. Ya, akan terfitnah. Baru ditampakkan selendangnya saja, sedikit dari pakaiannya. Ya. Dan bidadari itu kulitnya sangatlah putih. Ya, sangat putih. Saking putihnya tembus, bisa menembus apa? Sumsumnya, diterangkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini gambaran-gambaran saja ya dari isinya surga itu apa. Nah, agar kita termotivasi mau beramal soleh dan jangan tertipu dengan dunia yang fana ini. Ya. Kita akan tinggalkan dunia ini dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya. Maka ini diantara dari gambaran-gambaran surga itu. Di surga juga ada burung-burung yang terbang. Itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan di surga itu ada sesuatu. Seorang ketika dia baru menghayal, baru dihayalkan di benaknya, akan muncul di depannya. Akan muncul apa? Di depannya. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun, kata Allah. Dan di surga itu ada sesuatu yang hati itu berhasrat dengannya. Baru mau dipikirkan, apa saja yang dipikirkan akan muncul depan kita. Ya. Dan ada hal-hal yang mata itu merasa lezat melihatnya. Di surga itu tidak ada panas matahari. Ya, yang kita saksikan di muka bumi ini ya. Jangankan matahari di siang hari, di pagi hari saja tidak ada panas yang seperti itu. Jadi udaranya sangatlah sejuk sekali. Ya, di surga itu. Dan di surga ada pasar. Ya, semakin hari semakin bertambah dari keindahan wajah penghuni surga itu. Ya, tidak ada hal yang berkurang. Ya, dan mereka tidak akan mati ketika seorang telah masuk dalam apa? Dalam surga. Makin dari sebagian ya dari nikmat-nikmat yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Makin dipersiapkan oleh Allah tadi, diterangkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal amalan yang soleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sebagai tempat tinggal mereka. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal selama-lamanya di sana. Yang mereka tidak akan mau mencari tempat pindah yang lain. Tempat pindah yang lain. Ya, itu penghuni surga seperti itu ya. Jadi kalau mereka sudah masuk surga, mereka tidak mau pindah lagi. Karena mereka sudah ridho. Ya, sudah cinta kepada Allah, diberi nikmat yang berupa kenikmatan yang sangat luar biasa tadi itu, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat yang kita bacakan tadi ini diterangkan kepada kita ya.
Bagaimana Allah mengkabarkan kepada kita dari keutamaan orang-orang yang beriman dan beramal amalan yang soleh, di mana mereka ini dipersiapkan oleh Allah untuk mendapatkan surga yang paling tinggi, itu surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Ini ciri umum ya dari orang yang menghuni surga Firdaus. Ya, mereka punya keimanan dan punya amalan yang soleh. Nah, sekarang di masalah yang ketiga, ini yang kita akan rinci di sini ya. Kita akan rinci dari sifat-sifat penghuni surga Firdaus. Ya, ada bisa sampai hampir 20 sifat. Kita akan terangkan nanti insyaallah taala. Bisa lihat di bukunya di situ ya, dari lembaran panduannya. Yang pertama, dari ciri yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, dari ciri khusus penghuni surga Firdaus itu diterangkan di surah Al-Mu'minun. Ada 7 sifat di situ. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Kata Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Nah, siapa di antara ciri orang yang beriman itu? Kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, di mana mereka ini adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Di salat khusyuk. Ini ciri penghuni surga apa? Firdaus. Dia punya keimanan dan dia punya rasa khusyuk dalam salat. Tapi sekarang bagaimana sekarang bisa khusyuk dalam salat? Ada orang salat mungkin dia badannya di masjid, tapi kadang pikirannya di mana-mana, gitu kan? Kadang pikirannya di pasar, di rumahnya, kapan bebas ini, gitu kan? Badannya di masjid. Itu namanya tidak apa? Tidak khusyuk. Ya. Orang khusyuk itu kalau dia paham apa yang dia baca. Dia salat seakan-akan dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang apa? Yang khusyuk. Ya, dia pahami apa yang dia baca dari awal takbir sampai salam. Ini butuh waktu ya kita belajar. Gerakan-gerakan salat, apa artinya dari apa bacaan yang kita baca agar kita bisa khusyuk. Itu di antara ciri penghuni surga Firdaus. Ya. Dia salat seakan-akan seperti salat perpisahan. Ya, dia bersungguh-sungguh untuk khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Mungkin di antara kiat-kiat seorang bisa khusyuk. Itu di antara ciri penduduk surga Firdaus. Ketika dia salat, dia khusyuk dalam salatnya. Pandangannya dia tunduk ke bawah, bukan kemana-mana begitu dia lihat orang sana sini salat. Ya, itu bukan orang yang apa? Yang khusyuk. Dipahami ya? Itu sifat yang pertama di sini ya. Itu sifat yang kedua. Mereka punya keimanan dan punya apa? Khusyuk dalam salat. Kemudian yang ketiga diterangkan oleh Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang dari hal-hal yang sia-sia mereka berpaling. Ini juga ciri penghuni surga Firdaus. Mereka itu tidak suka pada perkara yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, ditinggalkan. Ya, jangankan dosa dan maksiat ya, hal-hal yang sia-sia saja itu mereka tinggalkan, apalagi dosa dan maksiat. Itu ciri penghuni surga apa? Firdaus. Kemudian ciri yang keempat kata Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang terhadap zakat mereka itu melakukan. Jadi mereka ini orang yang gemar bersedekah. Ya. Jika ada hartanya dia perhatikan harta tersebut. Ada zakatnya tidak. Dan juga ada para ulama yang menafsirkan ayat ini, mereka punya perhatian kepada zakat, artinya mereka punya perhatian untuk mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya dari kata az-zakat, kesucian diri. Dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari sifat penghuni surga apa? Firdaus. Ya. Sudah 3 sifat ya? Sudah berapa? Sudah 4. Sifat yang kelima kata Allah,
walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Orang-orang yang terhadap kemaluan mereka menjaga. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada para istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, mereka tidak akan tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari selain daripada itu, ya, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Ini ciri yang ke berapa ini? Yang kelima. Dari ciri sifat penghuni surga Firdaus. Mereka menjaga kemaluan mereka. Mereka menjaga dari zina, dari liwat, suka sama laki-laki, begitu ya. Laki-laki sama laki-laki, itu lebih parah daripada zina. Ada perempuan suka sama perempuan, itu juga lebih parah daripada apa? Daripada zina. Ya, itu dikatakan faulaika humul adun. Mereka lah orang-orang yang melampaui apa? Batas. Ini sudah 5 sifat ya. Sifat yang ke-6 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka lah orang-orang yang terhadap amanah-amanah mereka menjaganya. Mereka menjaga. Jika dikasih amanah, dikasih tugas, mereka apa? Menjaganya. Ini juga diantara ciri sifat penghuni surga apa? Firdaus. Sifat yang ke-7 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Orang-orang yang terhadap salat-salat mereka menjaga. Mereka menjaga salat. Tepat waktunya mereka salat. Begitu ya. Dengar azan, mereka langsung berwudu ke masjid. Tidak lagi tunda-tunda salatnya misalnya. Itu diantara ciri dari ciri-ciri penghuni surga apa? Firdaus. Diperhatikan syarat-syarat salatnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dilengkapi sunnah-sunnahnya. Apa kata Allah setelahnya diterangkan oleh Allah di ayat itu? Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah para pewaris kata Allah. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah yang akan mewarisi surga Firdaus. Ya, mereka kekal di dalamnya. Dirinci di sini ya oleh Allah Subhanahu wa taala 7 sifat tadi itu. Punya keimanan dan punya amalan yang soleh. Amalan solehnya dirinci tadi, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Mereka berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Mereka senantiasa mensucikan dirinya, membayar zakat. Mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya, tidak berzina, tidak berbuat, mencintai hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dari laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, tidak boleh. Ya. Kemudian tadi orang-orang yang menjaga amanah, orang-orang yang menjaga apa? Salat. Ini yang dikatakan oleh Allah para pewaris surga Firdaus. Ya, para pewaris surga apa? Firdaus. Surga yang paling tinggi, surga yang paling luas, surga yang paling utama. Tempatnya para nabi dan para rasul. Ya, kita bukan nabi dan rasul ya, tapi kita bisa. Ya, alhamdulillah Allah bukakan kepada kita pintu-pintu ibadah. Seorang bisa dia menjadi berkumpul dengan orang-orang yang mulia daripada nabi dan rasul jika mereka memenuhi dari sifat-sifat tadi itu. Ya. Ini 7 sifat ya diterangkan di ayat yang mulia ini. Kemudian di antara sifat yang lain lagi situ kita bawakan dari contoh ayat-ayat yang menerangkan tentang penghuni surga Firdaus. Ya, ada ayat di surah Al-Waqiah. Ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang bersegera lagi bersegera. Nah, yang bersegera lagi bersegera. Mereka inilah nanti yang akan bersegera juga pada hari kiamat. Ya, bersegera pada hari kiamat. Ini juga di antara ciri surga Firdaus ya. Ya, dari ciri penduduk surga Firdaus. Mereka itu orang yang paling cepat dalam kebaikan. Ada kebaikan mereka langsung lakukan. Tidak malas-malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mendapat surga yang paling bagus ini. Ya, yang paling indah, yang paling besar, yang paling luas. Ya, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh juga kita bersegera kepada kebaikan.
Ya, itulah kata para ulama dari tafsir. Kata mereka, siapa yang bersegera di dunia ini dengan kebaikan, maka dia di akhirat juga akan bersegera kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan surga tadi itu. Karena balasan amalan disesuaikan dengan jenis amalan yang dia perbuat. Paham ya? Dia bersegera, Allah juga akan bersegera kepadanya. Ini juga diantara dari penghuni surga Firdaus, dari ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga tadi kita terangkan di situ juga, diantara dari ciri sifat penduduk surga Firdaus, yaitu orang-orang yang senantiasa gemar memberi, ya, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dia benarkan la ilaha illallah. Ini tiga sifat lagi diterangkan di surah Al-Lail, ya. Di sana Allah Taala terangkan dalam firman-Nya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang gemar memberi, ya, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia benarkan al husna. Al husna di sini ada yang menafsirkan surga. Ada juga yang mengatakan itulah kalimat la ilaha illallah. Jadi mereka ini orang-orang yang bertauhid. Itu dari ciri penghuni surga apa? Firdaus. Suka memberi orang, gemar bersedekah, ya. Dia bertakwa kepada Allah, dia lakukan perintah Allah, dia jauhi larangan, dan dia benarkan surga. Dia benarkan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah mudahkan untuk menuju kepada kemudahan-kemudahan pada hari kiamat nanti. Ini juga diantara dari ciri dan sifat penghuni surga apa? Firdaus. Kemudian poin yang keempat, ya, ini kita sengaja uraikannya supaya terbuka dari wawasan kita, ya. Nah, poin yang keempat dari ciri penghuni surga Firdaus, yaitu mereka kalau minta surga itu mereka minta surga yang paling tinggi. Atau diterangkan di situ, kita baca dulu hadisnya, ya. Dari hadis riwayat muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, kata beliau, inna ahlal jannati yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'una al-kawakiba alladhi al-kawakiba durri al-ghabiri atau al-ghabira fil ufuqi min al-masyriqi awil maghrib yatafadalu ma bainahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penghuni surga itu mereka saling melihat nanti, ya, dengan penghuni surga yang lain lagi di atasnya, ya, sebagaimana mereka melihat bintang yang sangat berkilau, ya. Kita lihat bintangnya di malam hari. Di surga juga seperti itu orang. Kalau masuk surga kan sudah diterangkan tadi, surga itu bertingkat-tingkat. Jadi jarak antara satu tingkatan dengan tingkat yang lain itu bagaikan langit dan bumi, ya, jauhnya, ya, bagaikan langit dan apa? Dan bumi. Dan di surga kata Nabi itu ada 100 tingkatan. Ada 100 apa? Tingkat. Ada tidak di dunia ini gedung yang sampai 100 tingkat? Ya, mungkin ada, ya, bisa bangun. Tapi mungkin jaraknya tidak jauh-jauh beda. Paling hanya 4 meter tingginya antara satu dengan yang lain. Tapi kalau surga itu antara langit dan bumi tingkatannya, itu baru satu tingkatan dengan tingkat yang lainnya. Ini sampai 100 nanti ke atas, ya, sejauh langit dan bumi. Jadi mereka saling melihat nanti pada hari kiamat di surga, seperti mereka melihat bintang di malam hari yang sangat terang. Oh, si anu sana, ya, ada di sana dia lihat temannya begitu, ya, masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu dari penggambaran, ya. Nah, dari arah timur atau dari arah barat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yaglibuha atau la yaglubuha ghairuhum. Maka di sana para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, oh, mungkin itu tempat-tempatnya para nabi dan rasul, ya, mereka tinggi di situ, tidak ada yang bisa sampai kepada mereka begitu, ya, tidak ada yang bisa menyamai mereka. Maka kata Nabi SAW, tidak. Walladhi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalun. Tidak. Itu yang kita gambarkan tadi itu, kata Nabi, yang saya gambarkan tadi itu, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka benarkan para nabi dan para rasul. Iya.
Dipahami ya? Nah, ini juga dari sifat penghuni surga Firdaus. Mereka punya keimanan dan mereka membenarkan Nabi dan Rasul. Iya, mereka membenarkan Nabi dan Rasul. Kemudian di antara sifat yang lain lagi, sedikit lagi ya. Dari sifat penghuni surga Firdaus yang kelima, yaitu dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, ya. Fa idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tufajjaru anharul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Iya. Karena surga Firdaus itu surga yang paling luas, surga yang paling tinggi, dan surga yang di atasnya itu singgasana Allah Subhanahu wa taala. Iya. Darinya lah terpancar dari sungai-sungai di surga itu. Dari surga apa? Firdaus. Ya, di sini sifat yang berikutnya ini, yaitu mereka kalau minta surga, mereka minta surga Firdaus. Bukan surga yang biasa-biasa saja. Paham ya? Itu kalau minta surga ya. Ya, masa mau minta surga malu-malu sama Allah? Minta surga Firdaus. Ya, itu ciri penghuni surga Firdaus. Ya. Kalau mau ingin dapat surga Firdaus, di antara kiatnya, sifatnya dia minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Tapi ingat tadi, surga itu dengan amalan ya, bukan dengan khayalan. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga kata Allah, yang kalian warisi karena sebab amalan-amalan kalian. Jadi dia bukan gratis. Ya, bukan apa? Gratis. Tapi itu butuh amalan, butuh mujahadah, bersungguh-sungguh di muka bumi ini kalau mau dapat surga Firdaus. Kemudian di antara sifat yang lain lagi dari sifat surga Firdaus itu penghuninya diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat." Tapi ingat di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu diliputi, dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci. Ya. Sedangkan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang dicintai oleh syahwat-syahwat manusia. Nah, memang seperti itu kalau orang masuk surga. Kalau masuk surga itu dia lawan hatinya. Kadang ada hal-hal yang tidak kita suka, kita lawan. Tapi di situ di baliknya ada apa? Ada surga Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau neraka ya. Kalau neraka itu gampang. Ya. Syahwat itu di situ gampang kita lampiaskan. Kita mau dapatkan neraka itu gampang kalau di dunia ini. Ya, tinggal kita bergerak sedikit bisa. Kadang tidak ada yang halangi. Tapi kalau surga, kita mau ke surga itu, ya, itu butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Dan itulah surga Allah Subhanahu wa taala, diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci. Adapun neraka sebaliknya, diliputi oleh perkara-perkara yang dicintai oleh manusia. Dipahami ya? Ini dari penghuni surga Firdaus. Apalagi kalau surga Firdaus, tadi surga yang biasa tadi itu ya, sudah diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci. Apalagi kalau surga Firdaus, ya, itu lebih kita butuh lagi, bersungguh-sungguh lagi untuk mendapatkan surga tersebut. Kemudian diantara lagi dari faedah, dari sifat dari penghuni surga Firdaus diterangkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ukhra yarfa'u Allahu bihal abdu mi'ata darajah. Ya, atau yarfa'u Allahu bihal abda mi'ata darajah fil jannah ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selainnya Allah akan angkat derajat hamba itu di surga. Di antara derajat itu antara langit dan bumi, kata Allah. Iya. Kata Nabi sallallahu atau kata para sahabat ketika itu, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Apa itu dia ya Rasulullah? Qalu atau qala al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Ini sifat yang lain lagi dari sifat penghuni surga apa? Firdaus. Mereka ini orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sini jihad maksudnya dia berperang ya. Berperang, bertempur di jalan Allah.
dia meninggal di situ, maka ini dari penghuni apa? Penghuni surga Firdaus. Tapi ingat ya, sepanjang jihadnya jihad yang syar'i, jihad yang benar, dan dia ikhlas dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian lagi di antara sedikit lagi dari penghuni surga Firdaus diterangkan dalam hadis riwayat Muslim. Ini yang ke-8 ya, di poin yang ke-8. Dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man sa'ala Allah taala asy-syahadata bisidqin ballaghahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Siapa yang minta kepada Allah, ya. Siapa yang minta kepada Allah? Nah, man sa'ala Allah taala asy-syahada. Siapa yang minta kepada Allah kesyahidan, dia mau mati syahid. Ya. Maka dengan syarat apa? Bisidikin. Tapi dia minta dengan kejujuran, dengan ketulusan. Ya. Maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat orang-orang mati syahid, walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya, di atas ranjangnya. Ini bagi siapa ini? Yang ingin mendapatkan surga Firdaus, itu kan para syuhada di situ. Para syuhada. Orang-orang yang bertempur jalan Allah, meninggal dia mati syahid. Adakah yang bisa seperti itu? Walaupun dia duduk di tempat tidurnya, dia meninggal di berbaring di situ? Bisa. Kata Nabi, sepanjang dia minta kepada Allah dengan penuh ketulusan, ya, agar dia dimatikan sebagai orang-orang yang mati apa? Yang mati syahid. Walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Nah, kalau dia mati syahid, berarti dia tempatnya di mana? Di surga yang paling tinggi. Ya, surga yang paling tinggi. Ini sifat yang berikutnya ya. Dia minta kepada Allah dengan kejujuran, dengan ketulusan. Itu diantara dari syarat-syarat doa yang mustajabah. Dikabulkan oleh Allah, dia minta dengan penuh ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang mati syahid, maka Allah akan sampaikan juga dia menjadi orang-orang yang mati syahid. Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita dari sifat yang lain lagi di poin yang ke-9, dari sifat penghuni surga Firdaus diterangkan dalam Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah saya tunjukkan kepada kalian, wahai para sahabat, perkara-perkara yang Allah akan hapus dengannya dosa-dosa. Allah angkat dengannya derajat-derajat di surga nanti." Maka kata para sahabat, "Iya ya Rasulullah." Qalu bala ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isbagul wudu 'alal makari wa kathratul khata' 'alal masajid, ilal masajid, wa intidharus salati ba'da shalah. Fadzalikumur ribat." Nabi terangkan 3 perkara yang dengannya ini akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan dan mengangkat derajat, ya, di surga nanti. Kata Nabi SAW, isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di atas kebencian. Maksudnya apa ini? Disempurnakan wudu di atas kebencian. Dia berwudu mungkin di air yang dingin, tetap dia apa? Disempurnakan di wudu 3 kali, gitu kan? Kadang-kadang orang kalau sudah dingin airnya mungkin 1 kali aja dia wudu. Tapi tidak dia. Kalau ini tidak. Dia berwudu tetap 3 kali. Walaupun dingin airnya di musim dingin. Ini dari diantara ciri penghuni surga apa? Firdaus. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, dia perbanyak langkah ke masjid. Ya. Wa kathratul khata' ilal masajid. Dan yang ketiga, dia menunggu salat. Dengan salat yang lainnya, dia tunggu di masjid. Salat ini, sebentar lagi salat ini. Dipahami ya? Itu diantara dari sebab-sebab dihapuskannya kesalahan dan diangkatnya apa? Derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara lagi dari yang lain lagi dari sifat penghuni surga Firdaus di poin yang ke-10 diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini juga dari hal yang sangat indah ya. Kalau kita perhatikan. Jadi ketika itu Rabi'ah ini, dia ini pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketika itu di waktu itu di malam hari itu beliau mengambilkan air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mau berwudu, diambilkan air wudunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepadanya,
Sal. Mintalah wahai Rabi'ah. Apa yang kau minta? Terserah, minta aja. Ya. Ini para sahabat ya. Kata Rabi'ah ketika itu, kuntu abitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwudu. Saya pernah bermalam bersama Nabi SAW dan saya bawakan tempat air wudunya dan keperluannya ketika itu. Maka kata Nabi SAW, sal, mintalah wahai Rabi'ah. Ya, sekarang kan kalau orang disuruh minta, misalnya sama pejabat ya, Nabi kan ketika itu kan pejabat, kepala negara, dia suruh sahabat ini, ayo minta. Apa pikirannya kalau sahabat itu suruh minta? Apakah mereka minta dunia? Ya kalau kita mungkin di dunia ini minta dunia ya, minta harta misalnya, minta apa? Minta istri, minta perempuan, tidak ya? Lihat para sahabat, mereka minta apa? Kata sahabat ini, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kata dia, as'aluka murafataka fil jannah. Saya minta kepadamu ya Rasulullah untuk menemanimu di sorga. Ya, menemanimu di mana? Di sorga. Dipahami ya? Jadi Nabi diminta di situ oleh sahabat ini untuk menemaninya di sorga nanti. Ya. Maka di situ kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nah, kenapa itu? Ya, biasa-biasa aja. Mana sudah mau jawabnya belum? Masih bisa? Sedikit lagi. Baik. Sedikit lagi. Jadi sahabat ini ketika ditawari oleh Nabi SAW, ya, minta, ya, maka dia minta apa? Ingin menjadi pendamping Nabi di sorga. Ya, menjadi pendamping Nabi di mana? Di sorga. Ya, menjadi penghuni sorga Firdaus tentunya kan? Ya. Maka di situ kata Nabi SAW, awa ghaira dzalik. Ya, barangkali kamu minta yang lain saja. Ini kan permintaan yang berat ini, yang berat. Ya. Nah, jadi Nabi di sini ketika sahabat ini minta, ya, ingin menjadi penghuni sorga Firdaus, menjadi teman Nabi SAW di sorga, ya, kata Nabi, ayo minta yang lain saja, itu kayaknya terlalu berat itu. Kata sahabat ini, tidak ya Rasulullah, itu yang saya minta, itu yang saya minta. Maka apa kata Nabi SAW? Kata beliau, fa inni ala dzikrika, fa inni ala nafsika, bikathratis sujud. Ya, bantu saya kata Nabi SAW. Ya. Nah, untuk menolong kamu, ya, menjadi penghuni surga Firdaus dengan cara kamu perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat-sifat, ya, dari penghuni surga Firdaus, ya, yaitu diajak dia untuk perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipahami ya? Baik. Maka ini di antara dari sifat-sifat penghuni surga Firdaus ya. Dan kemudian yang ke-11 sedikit lagi, yang pertama atau yang terakhir sini yang kita akan terangkan. Baik. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nah, situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan pengasuh anak yatim bagaikan dua ini, kata Nabi. Ya, Nabi angkat dua jari telunjuknya dan jari tengahnya. Ya, ini keutamaan khusus bagi para pengasuh, ya, yang mendidik, yang merawat, yang menghidupi anak yatim. Kata Nabi, saya dan pengasuh anak yatim bagaikan dua ini di surga. Ya, bagaikan dua ini di mana? Di surga. Artinya dia bersama dengan Nabi SAW di surga apa? Firdaus. Ini juga di antara sifat juga ya, dari sifat penduduk surga Firdaus, mereka itu punya perhatian kepada anak-anak yatim, kepada anak-anak yatim. Anak yatim itu kan anak-anak yang sudah meninggal orang tuanya, meninggal ayahnya, tapi dia belum balik. Tapi dia belum apa? Belum balik. Itu namanya anak yatim. Kalau dia sudah balik, sudah dewasa, meninggal orang tuanya, itu bukan lagi yatim namanya. Itu sudah dewasa namanya, bukan lagi yatim. Karena kata Nabi SAW, tidak ada keyatiman setelah apa? Setelah dewasa. Yatim itu kalau dia sudah masih apa? Masih belum balik, masih kecil, meninggal orang tuanya, maka itu yang dikatakan apa? Anak yatim. Ini 11 poin ya. Ini kalau kita gabungkan tadi ini banyak dari poin-poin dari sifat-sifat penghuni surga Firdaus. Baik. Terakhir sini kita akan terangkan kesimpulan
dari ayat yang telah kita bacakan tadi ini ya. Jadi ayat yang telah kita bacakan tadi itu innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Iya. Di sini diterangkan kepada kita keutamaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Mereka diterangkan oleh Allah sebagai sifat penghuni surga Firdaus. Kemudian yang kedua dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan adanya surga. Dan surga itu bertingkat-tingkat ya. Surga itu bertingkat-tingkat. Kemudian yang ketiga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan nama surga itu, surga Firdaus. Yang keempat diterangkan kepada kita keadaan seorang yang beriman setelah masuk ke surga. Tadi sudah diterangkan, mereka tidak mau minta yang lainnya, tidak mau pindah kepada tempat yang lain, karena mereka sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima diterangkan tadi di sini juga dari ayat yang telah kita bacakan, terdapat padanya gambaran dari kenikmatan di surga itu. La yabghuna anha hiwala. Mereka sudah dapat nikmat, maka mereka tidak akan cari yang lainnya. Mereka tidak akan cari yang lainnya. Kemudian yang keenam tadi diterangkan dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari sebab masuknya seorang hamba ke surga, yaitu dengan amalan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang dari sekilas ringkasan dari sifat-sifat penghuni surga Firdaus, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan dari penghuni surga Firdaus dan kita dihindarkan dari siksa api nerakanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik, sekira itu dulu ya dari akhir majelis kita pada pagi hari ini ya, menjelang siang. Nah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.